Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rianto SPD MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Petarukan, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Petarukan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini melimpahkan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruang laboratorium 1 ini dalam acara diseminasi, yaitu penerapan budaya positif segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Bapak Prapto Muntoko, SPD MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu mendiseminasikan apa itu tentang budaya positif. Baik, untuk saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Matur nuwun, semoga dengan bacaan tadi bisa menambah kelancaran acara pada siang hari ini. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Petarukan. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Prapto, Ibu Menu, Pak Kadiat, dan 2 orang dari teman kita yang baru yang bersama-sama mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran mengikuti program guru penggerak, ya. Semoga harapannya adalah semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan, jadi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti salah satu acara dari teman kita Pak Prapto Muntoko dan juga yang lainnya, untuk bersama-sama kita berbagi ilmu. Jadi kita berbagi ilmu, mudah-mudahan ada di antara panjenengan yang belum masuk atau belum mendaftar guru penggerak, ya. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti panjenengan jadi bergerak untuk masuk menjadi guru penggerak, mengikuti jejak langkah dari 5 orang kita, ya, yang sudah kita familiar, Pak Prapto, Bu Menu, sama Pak Kadiat, dan 2 teman dari PDK yang baru. Harapannya adalah semoga apa yang sudah dilakukan menjadi acuan ataupun ya pijakan atau dasar kita yang belum, ya. Jadi teman-teman yang belum semuanya bisa mengikuti sejak langkah dari teman-teman kita. Karena apa? Karena kita semuanya berharap bahwa mudah-mudahan, ya, dengan langkah ini SMA kita akan tambah maju, yang jelas tambah maju. Harapannya seperti itu. Kalau masalah yang lain, ya wallahu a'lam lah, ya, jadi Allah yang menentukan, ya. Misalnya jadi kepala sekolah ataupun apa, ya, itu nanti Allah yang menentukan. Yang penting adalah kita berusaha. Insya Allah kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya,
akan datang dengan sendirinya. Ya apa sesuatu yang baik akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya. Jadi harapannya untuk teman-teman yang lain yang belum, mudah-mudahan ada yang nanti menyusul, ya mengikuti jejak langkah dari 3 orang dan 2 orang P3K yang baru. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Itu spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya marilah dengan membaca Bismillah kita buka acara pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bapak Rianto sudah membuka kegiatan ini. Ya, terima kasih Bapak atas motivasi dan supportnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara inti kita, yaitu diseminasi tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita. Mari kita sambut dengan tepukan, yaitu Bapak Prato Wibowo MPD. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang kami sampaikan tadi tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Prato. Monggo. Saya tutup nih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak berdiri. Beri tepuk tangan dulu untuk MC kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Baik, tapi tidak senyum itu kurang merdeka namanya Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Terpaksa senyum. Terima kasih Bapak Ibu minta waktunya dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support dari sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian Ibu Bapak Wakasek, Bapak Ibu hebat lainnya, dan kebetulan hari ini adalah pas jadwal saya untuk mendesimasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Petarukan. Alhamdulillah pas kebetulan ada rasa kurang P3K ya, pas semuanya lah gitu ya. Iya. Dikira nanti kok rotor modal ya. Enggak apa-apa, yang penting ada makan siangnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi penerapan budaya positif khusus untuk segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan sebagainya, nanti kita lebih dalam untuk saling berdiskusi Bapak Ibu ya. Jadi nanti di pertengahan paparan saya barangkali ada Bapak Ibu yang kurang butuh hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silakan untuk dikonfirmasi ya. Monggo Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Yanto SPD MSI tadi sudah membuka, dan insya Allah nanti dilanjutkan untuk besok Bu Menung dan Bu Ika mungkin ya, kemudian besoknya Pak Adiat dan Bu Ainul gitu. Kemudian yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas supportnya, kehadiran Bapak Ibu menjadi energi positif bagi saya dan teman-teman yang lain tentunya untuk semakin meningkatkan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Petarukan. Tadi sambutan beliau Bapak Kepala Sekolah, dengan adanya semacam ini tinggal ada dua pilihan Bapak Ibu, tambah semangat atau makin tidak semangat itu ya, mengikuti guru bergerak gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah auranya makin semangat mengikuti guru bergerak. Bapak Ibu, sebelum ke paparan saya ingin tes ingatan gitu ya Bapak Ibu, tes IQ untuk ingatan Bapak Ibu. Ya, kita biar santai lah ya, sambil mohon maaf ada snack ringan di belakang. Snack beratnya ada di ruang guru. Bapak Ibu, kita
dengan berbagai gambar yang ada, ingatan Bapak Ibu ingat atau tidak tentang kuliner masakan Nusantara yang ada di Indonesia, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Pak Ari sakit menjawab Pak ya. Ya kurang dari 2 detik gitu. Ya bakso yang kompak Bapak Ibu ya, meskipun keadaan lapar, bakso gitu ya. Iya betul, ini bakso. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu, biar semangat. Lagi. Iya. Belum kompak ya. Ya. Yang keras berarti yang paling lapar, itu yang keras bukan ya, tapi yang sudah pernah makan. Ya lagi, apa ini Bapak Ibu? Soto ayam, ada apa Bu? Iya, yang betul siomay ya. Iya. Lagi Bapak Ibu. Nah, ini apa ini? Ayo Bapak. Iya, sate Padang. Betul. Kalau yang pernah membuat masakan yang pernah ingat ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Iya, Pak Pedal. Masakan khas mana? Papua, betul. Iya. Apa ini? Songkok. Apa Bu? Soto ayam. Soto ayam. Ya betul kita ya, soto ayam. Tadi apa ini? Bu. Pas sekali jam-jam begini tebakan makanan ya. Ya karedok. Ini Batagor, Pak Fikri cepat sekali ya. Saya ingat betul siapa yang nanti cepat-cepatan ya. Apa ini? Porsi. Iya Pak Arif Tekwan. Ya, diam-diam kulinernya Nusantara hebat sekali nih Tekwan ya. Lalu ini? Rendang. Ya. Bu Vika ya, cepat sekali Bu Vika rendang. Lalu ini? Iya gudeg. Banyak kan yang pintar-pintar ini, pintar makan ya. Ya, yang kali ini cilok. Di Ambon, ya masakan bukan dari Ambon ya, nanti juga Ambon dari Ambon. Nah, salah. Kali ini? Serangga. Lapa-lapa. Kalau di sini lepet ya, lepet ya. Lapa-lapa. Kalau ini terakhir. Iya, hafal sekali serabi Pak Firman ya. Oke. Terima kasih Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi nyebut kurang dari 5, itu ingatannya atau kulinernya bawah. Jarang jalan-jalan gitu Bapak Ibu ya. Kalau 5 sampai 8 itu sedang. Kalau 9 sampai 13 itu tinggi kulinernya. Kalau 14 semuanya itu Anda lapar. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon sejenak untuk kita memikirkan sekolah kita Bapak Ibu ya. Sekolah kita. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang ada terjadi di sekolah kita adalah sekolah yang kita cintai apapun yang terjadi gitu Bapak Ibu ya. Tadi sambutannya Pak Rono menyentuh hati gitu ya. Kita diterima dengan care sampai fresh care gitu ya. Diterima dengan sangat peduli sekali. Bapak Ibu, kita akan ada 6 bahasan yang nanti saya fokuskan pada restitusi. Yang pertama adalah sebuah paradigma perubahan. Apa itu paradigma perubahan? Yang kedua adalah motivasi perilaku. Nah, perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada tadi Bapak Ibu yang lewat, anak-anak kita itu
hanya lewat saja dan sebagainya, tidak menyapa dan sebagainya. Nah, itu kita perlu bahas. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, kenapa tidak peraturan? Harus jadi keyakinan. Nah, nanti akan kita ulas bersama. Kemudian yang keempat adalah disiplin positif. Yang kelima adalah posisi kontrol. Ya, posisi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai saja. Berikutnya adalah tentang teori pilihan, atau kalau Diana dosen itu namanya ilusi, gitu ya, sebuah ilusi ternyata. Apa ilusi-ilusinya? Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu coba kita praktekkan ya. Coba Bapak Ibu genggam tangan kirinya, tangan kiri, digenggam yang kencang, ya. Genggam yang kencang sekali. Nah, pastikan Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu tidak bakalan saya buka, tidak bakalan saya buka, begitu ya? Tidak bakalan saya buka, yang kencang sekali. Nah, coba buka Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak punya prinsip berarti harus punya ada kencang tuh, tidak bakalan saya buka. Coba buka Bapak Ibu. Enggak mau kayak gitu. Enggak mau begitu. Jadi Bapak Ibu, hal yang menarik di sini adalah ketika Bapak Ibu mengontrol sesuatu. Dikira Bapak Ibu bisa mengontrol murid. Dikira begitu. Mungkin selama ini kita begitu. Kamu kok terlambat dan sebagainya. Kamu tolong buka buku dan sebagainya itu ya. Kemudian ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Itu hanya ilusi ternyata malah justru sebaliknya, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Kadang kita dipaksa, tapi ketika memaksa orang lain tidak mau, gitu ya, memaksa. Bapak Ibu, teori kontrol ini ada stimulus responnya, gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, lebih dipakai rasa, seperti Bapak Ibu. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang yang buruk itu pasti salah, yang negatif itu pasti salah, yang positif itu benar. Pernah tidak Bapak Ibu berpikiran begitu? Lalu Meskipun judulnya nanti disiplin positif, gitu ya. Saya tanya lagi Bapak Ibu, apakah yang positif itu mesti betul, yang negatif itu salah, atau belum tentu? Belum tentu. Bisa yang ada yang membantu saya memberi contohnya? Contohnya apa ya? Berbohong itu negatif, tapi belum tentu salah. Nah, konteksnya begini Bapak Ibu. Suatu ketika ada dari BNN gitu ya, razia di SMA misalkan gitu. Hasilnya kok negatif, itu malah baik ya Bapak Ibu ya, baik ya. Tapi kalau positif semua waduh pada pakai narkoba, nah gitu, itu konteksnya ya. Cek laboratorium negatif, nah, ya akhirnya negatif ya. Nah, perubahan paradigma yang ada tadi Bapak Ibu sekuat tenaga dalam genggaman. Kalau Bapak Ibu merasa tidak mau membuka, ya jangan termotivasi oleh ucapan eksternal oleh orang lain gitu. Kalau keyakinannya Bapak Ibu ini sudah benar, tapi dibayar berapapun untuk membukanya, tenggelam tangan ini tetap harus kencang gitu. Jadi kesimpulannya adalah diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Saya tidak mungkin mengontrol Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pun tidak bisa mengontrol murid.
itu begitu. Yang bisa mengkontrol siapa? Sebenarnya adalah murid itu sendiri dengan keyakinannya itu. Ya. Mulai positif pikirannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jika saya mengatakan suatu kata disiplin, nah disiplin itu kira-kira apa Bapak Ibu? Gue sih tertib. Siapa lagi yang mau berpendapat? Taat, mentaati aturan. Dua titik, disiplin. On time, tepat waktu. Wah, Pak Rono menerjemahkan on time, tepat waktu. Bahasa Inggris lagi. Ya. Disiplin. Nah, kalau menurut Plato, ya menurut Socrates, menurut Aristoteles itu ya ahli filsafat, disiplin itu artinya belajar begitu. Tapi dengan adanya adopsi budaya bahasa ke Indonesia menjadi sebuah ketaatan, kepatuhan dan sebagainya. Awal mulanya itu kata disiplin itu adalah belajar. Disiplin ya. Nah, jadi disiplin itu bukan kepatuhan menjalankan sebuah aturan, tetapi apa sih tujuan mulia dari murid kita di seluruh Indonesia dan untuk apa sih tujuan mulianya untuk apa? Nah, ini karakter profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang tahu dimensinya? Ada berapa Bapak Ibu? 6 ya. Pak Rano salah satunya apa Pak Rano? Dimensinya bagus. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rano. Beriman dan bertakwa ya, kebinekaan global. Bapak Ibu coba kita simulasikan kebinekaan global Bapak Ibu dengan game-game yang menarik ya. Fokus pada kalimat saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini apa? Remote gitu ya. Biar kompak, remote gitu ya. Bapak Ibu, ini apa? Remote. Kalau ini pointer gitu saja. Pointer. Yang ini botol. Air gitu saja ya. Air. Saya ulangi Bapak Ibu. Bapak Ibu ini apa? Kalau ini, yang ini, ini apa? Ya, mulai terjadi konflik ya. Itu bagus, itulah pembelajaran Bapak Ibu. Bukan masalah air dalam botol atau ikan dalam kolam ya Bapak Ibu. Ini langsung disepakati saja. Namanya apa saja dulu? Jangan panjang-panjang. Air mineral. Yang dua suku kata saja. Air gitu saja ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini simulasi belum. Simulasi kebinekaan global. Semangat sekali. Bapak Ibu ini apa? Kalau ini? Yang ini? Ini apa? Masih salah. Saya ulangi. Bapak Ibu, ini apa? Kalau ini? Yang ini? Ini apa? Ya, betul. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Memang saya juga lapar sama Bapak Ibu. Jadi fokus. Bapak Ibu, ini apa? Kalau ini? Yang ini? Yang ini? Ini apa? Nah, sepakat ya. Biarlah orang di luar sana lihat kita stres. Ini kok air ngomong. Itulah sebuah keyakinan ya. Terus sebuah keyakinan yang kita yakini dalam forum ini Bapak Ibu. Kalau beasiswa itu ketahuilah bahwa anak-anak
keyakinan itu banyak sekali, terutama agama gitu ya. Kita tidak boleh mengkritisi agama itu kok ibadahnya begini-begini, kita kok tidak. Dan bagi orang lain, agama orang lain ngomong bahwa kita ibadahnya kok begitu dan sebagainya. Nah itu dia pakai game-game semacam itu Bapak Ibu ya. Itu hal-hal yang jadi tarian. Kalau di pramuka malah lebih menarik lagi ya Pak Arif ya, pakainya orang Bapak Ibu. Anak-anak itu siapa? Kalau sekolah, kalau itu pembina pramuka, yang itu kempung gitu ya. Keluarlah pembina pramuka, tanya yang itu kempung gitu ya. Padahal menurut kita keyakinannya itu gitu loh Bapak Ibu. Padahal yang keluar pembina pramukanya Pak Arif. Contoh itu ya Bapak Ibu. Dan itu menarik sekali. Dan anak-anak itu merdekanya di situ Bapak Ibu. Jadi menurut KHD itu kenapa namanya taman siswa gitu Bapak Ibu ya? Karena taman itu tempat bermain. Dan bangku berhadapan-hadapan begini itu adalah kolonial katanya begitu. Jadi takut untuk mengungkapkan pendapat kalau berhadapan-hadapan begini. Tapi saya yakin kelas ini andragogik ya, pendidikan orang dewasa tidak takut lah gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya, termasuk tadi tanggung jawab, disiplin dan sebagainya gitu. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kadang anak itu menjadi dalam tanda kutip ya nakal gitu. Itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya, semuanya ini bermuara pada murid. Apa itu? Yang pertama survival atau bertahan hidup gitu. Bertahan hidup, survival. Bacanya betul Pak Rama saya ya, bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang dan diterima. Kadang ada anak yang murung, nggak kesana nggak kemari, dibully itu ya, perasaannya dibully padahal tidak. Ya, udah ngerasani, oh saya kok dikucilkan dan sebagainya, karena dia merasa tidak diterima dalam komunitasnya itu, dalam kelasnya itu dan sebagainya. Saya ke kantin kok nggak diajak gitu. Ya bagaimana mau ngajak, oh dia minta bayari terus misalkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah freedom. Semua anak pasti punya pingin kebebasan Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya misalkan kelas jenjang tinggi ya SMA, kalau SD SMP masih sangat bisa diatur Bapak Ibu, luar biasa. Anak-anak kira-kira guru yang favorit itu yang mana? Itu hampir semua kompak yang jam kosong. Waduh, itu bahaya sekali itu ya, bahaya jam kosong. Bapak kok nggak pernah, atau ibu kok nggak pernah jam kosong? Nah, sebagainya. Kalau SD SMP, bahkan kalau di SD ada yang gurunya sampai digandeng masuk untuk dari kantor ke ruang guru gitu. Flashback ke belakang puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu SD mungkin seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah fun. Ya, atau kesenangan. Kemudian penguasaan atau power. Wah, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu membuat eksistensinya itu powerful gitu ya. Nah, sekarang kita pilih ya untuk motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal yang datang dari luar dan motivasi internal datang dari diri. Kira-kira yang nomor satu eksternal apa? Internal. Coba minta bantuannya Bu Iva, coba dibacakan Bu Iva. Motivasi perilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, Ya, satu-satu dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi apa? Diri sendiri. Menurut saya satu Pak. Eksternal apa internal Bapak Ibu? Internal. X, ada yang X, ada yang internal. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika ada yang terlambat itu ya, anak-anak kita motornya ditaruh di sana dan sebagainya, itu hukuman
untuk dari motivasi yang dari eksternal gitu. Tapi kalau dari internal itu tidak mungkin datang terlambat, apapun yang terjadi gitu ya. Bisa bukan mempercepat motornya, tetapi cepat bangunnya, bangun Itu paginya. internal apa eksternal, Pak? Ini eksternal Bapak Ibu, ya. Karena Berarti bukan memotivasi diri dari diri saya untuk tidak biar terhindar dari hukuman, saya memotivasi diri untuk tidak tidak melakukan itu. terlambat, betul. Berarti Itu baru kan? internal. Dan nggih. Nah, Kalau ini eksternal. kalau misalkan menghindari kan hukuman itu kan sekolah semua institusi kan dibuat untuk teratur gitu ya Bapak Ibu ya. Ada poin ini, poin itu. Lah anak itu takut dengan itu hukuman berarti dari eksternal Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian yang kedua, coba Bu Ika. Iya. Bu Ika yang matematika nggih, Bu Ika. Bu Ika, Bu Solihah. Ulangi Bu Solihah. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kira-kira faktor eksternal apa internal Bapak Ibu? Ada dalam satu kelas yang nilainya bagus, misalkan nilai geografi, karena dalam jam pelajaran ngemil terus misalkan gitu ya. Oh ya, kamu tesnya kok pinter, padahal kelas pelajaran kok ngemil, saya beri jajan ya. Kira-kira itu motivasi eksternal apa internal Bapak Ibu? Eksternal ya. Internal apa eksternal Pak Rono? Internal. Gak apa-apa kan punya pendapat. Kenapa internal Pak Rono? Untuk diri sendiri. Andai kan tidak ada jajan, kira-kira anak itu semangat jawab nggak Pak Rono? Pak Rono? Andai kan tidak ada, kalau peringkat 1 akan dapat buku, akan dapat jajan, kira-kira ada nggak? Tidak kan? Berarti eksternal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi baik hukuman maupun penghargaan itu, makanya di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya tidak diperbolehkan ada peringkat Bapak Ibu. Jadi itu motivasinya itu eksternal. Saya mengejar X karena Y di luar itu. Nah sekarang yang ketiga, coba Bu Haja Krisni. Yang keras Bu. Motivasi perilaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasinya apa ini Bapak Ibu? Internal ya. Orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Bapak Ibu, kalau sekiranya tidak membawa surat-surat atau helm lah ketika jalan ke pertigaan Gandulan itu, Pemalang, kira-kira deg-degan enggak? Gak bawa helm padahal itu jam 1 malam misalkan gitu, deg-degan enggak? Was-was ya, was-was. Untuk deg-degan. Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kepercayaan dari dalam, berarti itu internal, motivasinya internal. Nah, motivasi internal adalah datangnya dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Ada atau tidak yang mengawasi, akan tetap melakukannya. Inilah yang dinamakan merdeka. Menurut KHD, merdeka itu cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya, cakap memerintah dirinya sendiri. Misalkan begitu, ya niatan. Kalau misalkan ya paling enak ya sholat lah gitu ya Bapak Ibu ya. Dilihat kalau anak-anak kita sholatnya itu bagus, ya pasti orang tuanya bagus. Pasti memotivasi dirinya itu dari dalam. Nah, hindari hukuman dan penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Seperti tadi, kalau ada ilustrasinya begini, misalkan di sini ada Pak Ardiat gitu ya. Pak Ardiat itu selalu disiplin masuk kelas, yang datang 5 menit terlambat pun dihukum.
suruh keluar lah, suruh pokoknya dihukum dan membuat anak itu takut. Nah suatu ketika Pak Kadiat diklat 10 hari di Solo. Apa? Bisa dibayangkan kata-kata murid di situ. Hore, gitu ya. Alhamdulillah dan sebagainya. Nah itu karena hukuman takut dengan Pak Kadiat itu. Alami. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, HP-nya silakan dikeluarkan Bapak Ibu. Kita mengisi ini. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu ya? Ya, hukuman apa konsekuensi. Nah, saya lihatkan di sini Bapak Ibu. Sudah dikirim linknya? Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu, jambor pertanyaan pertama. Nanti Bapak Ibu mengisinya pakai nama, ketik nama. Ini nih Bapak Ibu, pakai sticky note yang gambar kertas ini. Warnanya nanti bisa putih, bisa terserah warnanya Bapak Ibu. Ya, nanti ditulis misalkan yang menjawab Pak Irfan nomor 1, konsekuensi atau hukuman, gitu aja, hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Bukan, kalau sebenarnya tidak terinstal Bapak Ibu, tapi kalau butuh terinstal ya terinstal. Sebenarnya langsung masuk ke Chrome langsung bisa. Nah ini sudah ada 3 ini, sudah ada 3 yang masuk. Nah ini sudah ada yang masuk lagi, gitu ya, kirim lagi, gitu. Tidak bisa, ya tidak apa-apa, tenang, ditunggu. Jamnya masih lama Bapak Ibu. Nah, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Nah, coba kita lihat siapa yang menjawab. Belum ada, baru masuk aja ya. Baru download. Sebenarnya tidak download Bapak Ibu. Oh, muter-muter. Tunjuk saja. Nah, hukuman ini siapa yang jawab hukuman? Oh, Bu Hesti, wah hebat sekali. Luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Menurut Bu Hesti, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak datang terlambat lagi karena datang terlambat adalah hukuman. Sepakat apa tidak Bapak Ibu? Sepakat? Konsekuensi dari sesuatu yang dilakukan. Ya, yang jawab satu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Panas. Hukuman. Alasannya apa panas? Melanggar aturan maka dihukum. Gitu ya. Bapak Ibu ini apa? Remote bagus ya. Masih ingat ya remote ya, pokoknya kalau nunjukin mau beli fit, mau beli remote. Hukuman, ini siapa yang jawab lagi? Iya. Pertanyaan yang ketiga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak membawa alat tulis. Tidak membawa tulis, suruh push up. Kira-kira Bu Miftahul Zana hukuman. Kenapa hukuman Bu? Tidak membawa tulis ya, bagus sekali ya, dihukum. Kemudian ini ada yang jawab lagi, ada yang coret-coret. Iya, kalau ngeklipnya salah coret-coret ini ya. Itu hukuman bagi saya. Yang keempat sekarang menggunakan, kok geser, menggunakan kertas tugas teman yang menggandingkan kertas tugas teman yang dicoret-coret dia. Konsekuensi. Kenapa alasannya?
Karena coret-coret. Jadi kenapa hukuman? Karena terlambat. Karena ini sesuai soalnya berarti. Ini kok coret-coret gimana sih? Ya, itulah perilaku murid-murid kita begitu Bapak Ibu. Kita pernah begitu ya. Sekarang yang kelima, membersihkan tumpahan air yang di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Jadi nggak sengaja buka jimat. Konsekuensi apa enggak? Konsekuensi apa hukuman kira-kira? Membersihkan tumpahan air tersenggol tumpahan. Karena apa Bu Gaji? Konsekuensi. Ya. Kalau hukuman berarti sesuatu yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau konsekuensi yang bagaimana? Karena ada tekanan dari luar. Pertanyaan yang ke-6. Coba Bu Mumpuni. Murid diminta, jangan geser-geser. Murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak sesuai aturan. Hukuman itu memaksa gitu ya? Kejam ya? Tidak enak. Ya hukuman. Oh gitu. Hukuman. Terakhir Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menganalisis hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga PJOK. Kira-kira hukuman, nah Pak Firman ini yang guru olahraga. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Pak Firman? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena terlambat untuk menaati peraturan jam masuk. Jam masuk. Padahal olahraga loh. Olahraga untuk pemanasan kan lari-lari ya. Ya. Karena terlambat. Jam olahraga. Oh begitu. Padahal pemanasannya lari-lari Bu. Ribon Bu. Oh gitu, mengganggu ya. Ini siapa yang mencerah-cerah? Saya simulasikan di kelas Jamboard ya. Harus hati-hati ngomongnya, terus dicoret-coret ada yang nembak lagi love you gitu ya. Semuanya kan tahu. Kalau zaman kita dulu itu kan di toilet ya WC gitu. Kamu nggak ke toilet gitu, pada dicoret-coret WC-nya. Itu zamannya Fulana dulu. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Secara keseluruhan Bapak Ibu sudah memahami apa itu konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi biasanya sesuatu yang melekat pada diri kita dan harus bertanggung jawab itu ya. Tapi kalau hukuman itu memaksa. 5 posisi kontrol guru ada dan mungkin banyak Bapak Ibu ya di antara kita yang sebagai posisi penghukum. Kamu kok nggak nulis, kamu kok nggak nyatet, nggak mengumpulkan tugas. Ayo catat lagi. Sudah Pak, tapi ketinggalan. Nggak percaya. Itu penghukum Bapak Ibu. Tidak direkomendasikan. Gitu. Jangan lagi maksudnya begitu. Meskipun secara pribadi penghukum ini ya harus ada, tetap ada gitu untuk pressingnya gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua ada guru yang posisinya membuat rasa bersalah. Ayo, kamu begini ya. Terus idealnya kan begitu gitu ya. Merasa bersalah. Iya kan? Bersalah kan? Iya, bersalah. Kemudian teman. Diposisikan sebagai teman. Yang kedua, yang keempat pemantau.
Dan yang direkomendasikan adalah sebagai manajer, karena dalam manajer, nah posisinya begini Bapak Ibu. Kalau tindakan menghukum, memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan fisik meskipun tidak langsung gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, mendiamkan. Kadang ada guru yang dia siswanya sudah ngejar-ngejar ke ruang guru, minta maaf bu, diam lagi. Besoknya nanti nggak mau masuk gitu. Itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Lama-kelamaan gurunya yang salah sebenarnya. Itu bukan di sini kasih, ada di sana. Merasa tersinggung, nggak masuk dia. Saya lucu orang. Nah kalau merasa guru sebagai teman membuat pemakluman, ya maklum, bukan kamu saja kok yang begini. Itu juga kemarin gitu ya. Pak, mohon maaf saya mengambil jambu yang di pojok sana, ada jambu, ada sersak. Oh enggak apa-apa kok. Kemarin orang sekarang. Nah, itu nanti ada pro dan kontranya di situ gaji. Ya, anak sekarang mau dimaklumi. Kemudian kalau pengawas hanya memantau, mencatat saja. Ini kerjaan guru piket itu. Siapa yang kosong ya? Tiba-tiba di WA itu ya. Oh, yang di WA kok sama saya, itu yang lain tidak, misalkan begitu. Merasa bersalah lagi. Nah, kalau merasa manajer, posisinya manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan. Ya, nanti ada videonya Bapak Ibu. Kalau perkataan, kalau kamu merusak suasana pembelajaran, maka Bapak akan mengeluarkan kamu, itu hukuman, itu kata-kata itu. Ya, jika kamu rame terus, ribut terus, keluar sana. Kalau enggak, Bapak yang keluar. Hore. Keluar ya. Akibat dan sebagainya. Kemudian kalau yang manajer, kalau yang pengawas ya, kamu sudah tahu aturannya kan, lebih slow. Ya. Tapi kalau kamu sudah tahu aturannya kan? Intonasinya gitu ya. Ya. Apa sebenarnya harapan kamu? Ditanya secara baik-baik begitu. Sampai akibat, pola perilaku, motivasi dan sebagainya ini. Yang intrinsiknya adalah motivasi dari dalam hanya manajer, karena manajer posisi kontrol guru yang siswa itu tidak merasa dihukum atau dihakimi, dia sendiri yang mencarikan solusi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa, posisi apa Bapak Ibu? Menyatakan Rasa bersalah. Tadi yang pertama apa? Kecewa. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kalau yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah ya. Waduh, galau saya kok ibu begini, padahal itu adalah idola saya, misalkan begitu ya. Kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa ini? Penghukum, ada yang merasa bersalah. Sama, bukan sih? Sama dengan kita. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah lakukan demi Ibu. Teman. Sepakat semua ya. Fresh care. Tidak boleh. Ada iklan itu boleh. Ini direkam loh Bapak Ibu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, stiker bintang itu untuk TK gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan nilai atau di saya itu stempel Bapak Ibu, stempel smile, stempel cemberut gitu ya, dapat stempel ya. Dua-duanya pada nggak mau karena saya tempelnya di pipi. Mas senyum-senyum nggak apa-apa, diedit. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi apa Bapak Ibu? Kamu selalu yang paling terakhir, merasa bersalah.
Nah, penghukum, manajer, pemantau teman, pendukung, membuat orang merasa bersalah. Rekomendasinya adalah yang manajer tadi. Ini ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu, ada ilustrasi tentang restitusi Bapak Ibu ya, yang terakhir ini, terakhir ya. Terakhir. Kalau tahu istilah restitusi, Bapak Ibu kira-kira apa itu restitusi? Yang makan nasi, enggak, itu biar natural ya Bu. Restitusi, bukan retribusi ya. Restitusi itu kalau dalam bahasa hukum itu mengganti sesuatu karena kita menyalahi gitu. Memperbaiki pelan-pelan. Betul Bu. Kolaborasi, mencari solusi. Teorinya Bu Hesti menguasai sekali nih teori. Iya, teori dan praktek maksud saya, kamu begitu. Sangat menguasai sekali. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Menguasai sekali. Nah, ada segitiga restitusi yang perlu kita terapkan ketika ada masalah murid Bapak Ibu. Merdeka ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya, adem-ademi begitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemarin saja yang bolos 10 gitu. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kamu tentu punya alasan menjaga mengapa melakukannya gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Nah, ini sebagai contoh Bayu. Suaranya kurang keras ya Bapak Ibu. Ini saya sedang melakukan segitiga restitusi. Pada suatu hari Bayu itu tidak mengerjakan soal yang ada di HP. Saya geser di ketua kelas. Bapak panggil ruangan ini. Tahu nggak? Itu berarti menanyakan validasi dan validasi. Nah, dalam video pembelajaran ada tugas, kenapa tidak mengerjakan gitu ya. Kemudian ditanya lagi, alasannya kenapa ya? Karena membantu ibunya yang dagang di pasar, dan ini real ini ya, true story, ini kejadian yang betul. Akhirnya kesiangan tidak dapat dicas HP-nya. Kelas itu disusun atau dibuat itu sesuai dengan masukan atau diskusi dari beberapa siswa yang ada di kelas. Nah, Itu gurunya sebagai teman ya Pak? Manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Jebasilah dari Kabupaten Desa. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi bersama Pak Prapto, perasaan saya sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan Pak Prapto tidak menghakimi saya atas permasalahan yang dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Menurut saya itu sebenarnya Bapak Ibu yang harus dibudayakan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak itu kan 1 atau 2 orang, kalau 300 orang gitu, sabar tidak. Nah, kita diskusikan. Kenapa kita membudayakan itu? Anak merasa tidak terhakimi Bapak Ibu. Dan misalkan logikanya kalau di hukum ada pencuri di polsek gitu ya, digebuki, pasti kalau ditanya dia tidak mencuri. Barang ini yang ikut ke saya Pak, gitu ya. Sama sekali.
sama seperti murid kita Bapak Ibu. Saya pasti tidak mengakui. Kalau kita menghakimi sebagai penghukum akan terjadi debat dan tidak kapok gitu Bapak Ibu. Gitu. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak Bapak Ibu. Saya butuh waktu umpan balik Bapak Ibu, pertanyaan beberapa menit. Saya serahkan ke MC-nya lagi atau langsung kita take and give gitu Bapak Ibu. Masukan, kritik atau sharing dan sebagainya sangat dibutuhkan dalam sesi ini. Kenapa? Sekarang secara live Bapak Ibu, mohon umpan balik, pertanyaan, sharing atau share and care ya Pak Rona ya, share and care sebagainya. Monggo. Iya. Silakan ya Bu Kaji, monggo. Tadi tentang budaya positif ya. Tampaknya kita mau diajarkan bahwa ini menuju ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya kita semuanya diajarkan bahwa meletakkan siswa kita ternyata ada perubahan. Kalau kami itu menikmati kurikulum kan bermacam-macam ya Pak. Cuman pertanyaan saya adalah pada segitiga restitusi ini kan menstabilkan identitas dan lain-lain. Kadang untuk ada hukuman atau tidak dan lain-lain itu kami sering dihadapkan pada waktu Pak. Misalnya pada saat tes, kita tuh punya cuma waktu 90 menit, tapi anak harus taat pada aturan atau tadi bukan peraturan tapi keyakinan bahwa mereka harus jujur, mereka harus disiplin dan seterusnya. Sehingga cara untuk supaya mereka mengikuti aturan itu kadang kalau misalnya waktunya pendek itu pakai cara-cara hukuman. Kalau nanti kamu ngepek lagi, saya tarik jawabannya karena waktunya cuma pendek 90 menit itu. Sementara ini bisa nggak diterapkan bicara tentang waktu. Kadang anak itu diterapkan supaya jujur jangkanya pendek, supaya jujur memang jangkanya panjang. Ini terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan jawaban karena kadang-kadang kita juga dibatasi waktu. Tapi untuk SMA 3 tahun ya Pak. Mungkin ini cara meletakkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Hati. Beliau mungkin mewakili semuanya nih Bapak Ibu bahwa itulah yang terjadi. Kenapa harus ada segitiga restitusi dan itu bagian dari budaya positif Bapak Ibu. Tidak mungkin instan ketika merubah suatu sistem yang sudah terbentuk sangat lama dan sebagainya. Makanya memang betul penghukum posisi kontrol yang pertama itu dijadikan yang pertama karena penulis modul dan sebagainya dan ditularkan kepada kami untuk guru penggerak itu yang minimal yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru penghukum. Tetapi rekomendasinya sekali lagi, ayo kita mulai dari penggerak itu sendiri Bapak Ibu. Mulai dari diri kita sendiri, kita ingin berubah apa tidak. Memang betul sangat sulit, jangka waktunya 3 tahun dan sebagainya. Sudah membudaya, anaknya lulus gitu ya. Nah, tapi minimal ada kelas 11, ada kelas 10 yang kita budayakan untuk mengarah ke situ. Memang banyak ketika diskusi juga begitu Bapak Ibu. Itu kalau jenjang SD, SMP masih pada manut gitu. Tapi kalau SMA dipentelengi, balik mentelengi Bapak Ibu ya. Mentelengi dan sebagainya. Bahkan kalau kemarin upacara pakai batik dan sebagainya, kita lebih muda daripada mereka kelihatannya begitu ya. Atau rasanya gitu ya, rasanya Dewi. Dan tapi padahal itu adalah hal-hal yang positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kami, tugas penggerak yang lain dan sebagainya, mari bersama-sama mulai dari kita untuk membudayakan segitiga, mempraktekkan segitiga restitusi. Memang butuh kesabaran yang sangat ekstra, gitu ya, kesabaran sangat ekstra.
ngomongnya pelan, dimulai dari mencontoh Bu Ana. Bu Ana itu ngomongnya pelan sekali. Iya. Tapi maknanya dalam. Maknanya dalam. Ya, sabar ya. Tajam ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang betul saya sendiri juga sering mengalami dan begitu ya, kalau ada nyontek memang emosi. Apalagi kalau ingatkan malah balik, oh kayak Bapak Ibu guru dulu tidak menyontek, nah itu sakit hati sekali itu. Malah pengen fisik begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh. Oh itu salah dan menurut keyakinan kita bersama, kan aturannya begitu. Kenapa dinamakan motivasi internal itu Bapak Ibu? Karena kalau motivasi eksternal itu sumbunya pendek, mudah hilang. Ya, kalau misalkan ada siswa waktu kemarin tanya, hati-hati lo yang ngawasi bu ini, hati-hati lo yang ngawasi ini. Ternyata mereka tahu, paham betul karakter ngawasi Bapak Ibu guru, gitu ya. Jadi asik saya yang ngawasi ini, ditinggal tidur. Asik saya ngawasi Pak ini, Bu ini, saya tidak nyebut nama loh. Ya, Bapak Ibu itu begitu. Ternyata mereka pun sudah punya budaya begitu, budaya niteni gitu ya, Bapak Ibu. Nah itulah kenapa motivasi internal jauh lebih lama, jauh lebih abadi, lebih panjang masanya daripada motivasi eksternal. Meskipun itu tidak penghukum, tetapi penghargaan juga sama. Loh, saya ingin wali kelasnya itu kalau kenaikan kelas yang ranking 1 sampai 10 dikasih hadiah, itu juga penghargaan yang tidak disarankan Bapak Ibu. Itu. Saya ingin wali kelasnya itu, wali kelasnya ini tidak ngurusi dan sebagainya. Nah itu di sekolah lain Bapak Ibu, sekolah ini insya Allah mengurusi semua. Bahkan kelasnya sendiri juga ngurusi kelas orang lain juga banyak sekali di sini. Ya silakan. Saya mungkin salah dengar apa salah pemahaman ya Pak? Ya silakan Yang juara 1 sampai 10 nggak boleh diberi penghargaan. Itu kenapa Pak? Ya kembali tadi, meskipun penghargaan itu identiknya sama dengan hukuman. Karena kalau tidak ada wali kelas itu, tidak ada penghargaan ini, mereka tidak belajar, mereka tidak manut, mereka tidak kompetisi dan sebagainya. Nah itu kan nilai kan terakhir Pak. Kenapa? Misalkan nilai 4 gitu ya, Ya. itu kan rapot terakhir. Kan berarti mereka sudah belajar Pak. Mereka nggak tahu kalau mau diberi hadiah gitu. Iya, bagus sekali, sangat kritis sekali ya. Bu Esti, beri tepuk tangan untuk Bu Esti. Nah, teoritisnya begitu Bu. Merekomendasikan dalam pembelajaran yang kami yakini begitu ya, yang saya yakini, baik hukuman maupun penghargaan hendaknya tidak dilakukan, hendaknya gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tadi penanya, oh saya memang termotivasi, kalau tidak saya beri hadiah, yang lain tidak pada itu. Nah, logikanya nanti yang ranking 30 sampai 36 mereka akan minder dan itu tidak diperbolehkan dalam kurikulum merdeka. Merasa tidak terlayani. Nah, itu. Bisa Bapak Yes. supaya saya dapat hadiah, kemudian yang ranking di bawah itu kemudian jadi gila. Motivasi. Kan termotivasi. Betul. Itu namanya motivasi eksternal dan tidak abadi. Hanya pendek sumbunya Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh, hendaknya dihindari gitu ya, namanya hendaknya gitu. Karena apa? Sekali lagi dalam pemikiran berpikir pola pikirnya murid itu pola pikirnya pendek gitu loh, pasti itu. Wah, saya lagi-lagi semester 1, 2, 3 rankingnya ini, pasti saya merasa tidak terlayani. Itulah intinya begitu. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu guru BK paham betul. Ada merasa secara psikisnya begitu, dan itu dihindari. Kalau misalkan di TK ada yang sering mendapatkan bintang, itu kali teman-teman yang tidak mendapatkan bintang itu pasti malah ngece yang itu. Oh, ibu itu sukanya sama dia, ibu itu sayangnya sama dia, itu begitu. Identiknya penghargaan yang tidak diperbolehkan.
Intinya begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Sudah. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup apa? Langsung tutup apa? Oh, sudah belum ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Prof. Muntoko, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dan kita untuk merubah bersama, bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas CGP yang lain, tetapi tugas kita semua untuk bisa membudayakan hal-hal yang positif di SMA Negeri 1 Petarukan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.